pinarak apa Mas? Sadel. Ya sadelnya. Sadelnya itu sendiri untuk standar SNI dalam artian balap sampai berapa? Seperti yang saya tumpaki tadi. Kalau itu equestrian, harga 5,5 juta. 5,5 juta, Bro. Lah, sekarang naik ngimpor, Mas. Sampai Impor berapa? setahu saya ya, Stuben itu sampai 100 juta. Berarti sing ditumpaki Pak Prabowo di bokongnya ratusan juta ya. Ya kudanya aja 2 miliar. Kudanya 2 miliar. 2 miliar, sekitar 2 per 3 ya, sekitar itu 2 miliar. Itu rasnya Lusitano, Spanyol. Oke, meman-meman, kali ini kita bersama senior kita, yaitu Mas Huda. Beliau emang sangat membidangi masalah kuda di Pati terutama. Saya pengen tahu Mas Huda, Iya. jenengan mulai berlatih kuda itu sejak kapan, Mas? Berlatih sekitar tahun 2018. Perkiraan mulai awal itu. Oh gitu ya. Ya. Pernah ikut kompetisi apa, Mas? Jenengan? Kalau kompetisi belum pernah. Belum pernah ikut. Jadi sekedar latihan karena memang usia kita sudah Terlalu muda ya? terlalu muda untuk menjadi seorang Iya. atlet. Jadi berarti mirip saya, Mas. Saya juga masih sangat muda. Baru 20, dan jenengan 21. Ya. Bercanda ya teman-teman. Berarti ini Pak Ketua Pordasinya Pati inilah. Nah, gini Mas Huda. Apa sih kelebihan dari kuda itu sendiri? Kelebihan kuda dalam hal olahraga berkuda ini selain mahal lah. yang pertama itu yang jelas untuk motorik kita itu lebih baik. Oh, secara motorik emang Iya. lebih baik ya. Motorik kita kan, jadi kalau misalkan ada orang autis atau Iya. apa itu bisa diterapi dengan kuda. Oh, Iya. lagi tahu. Iya, iya. Salah satunya itu. Berarti emang ngendikannya Kanjeng Nabi itu betul ya? Iya betul, sangat betul. Jadi Iya. sunnah itu memang sangat relevan dengan hari ini. Jadi memanah dan berkuda, apalagi dan berenang itu. Berenang. Seperti itu. Nah, sekarang kuda ini mahalnya seperti apa sih, Mas? Tergantung ras. Jadi kuda ras itu kalau pacu ya, kalau Iya. pacu di Indonesia itu kan ada kuda lokal yang dibuat pacu. Itu biasanya di kejuaraan tradisional lah, Sumba, Sumbawa, di Aceh itu lebih ke arah tradisional. Terus ada kuda persilangan, ada G1, G2, G3, G4, KP5, KP6, KP7 dan seterusnya. Ini sambil ngerokok apa apa, Mas? Ora apa-apa. Oke. Jadi silang antara thoroughbred sama kuda lokal. Oke. Saya dengar-dengar kan jari ini tahun 2020 bahkan keperkiraan di atas 2020 Pati itu mau difasilitasi. Ya. Itu seperti apa? Kemarin kita sudah bertemu dengan Pak Bupati, untuk meminta apa istilahnya bantuan lah dalam hal ini. Yang pertama kita perlukan kan kuda. Jadi kuda itu saya minta untuk dibantu indukan. Harusnya tahun ini cair, cuma karena ada pandemi. Jadi tahun depan insya Allah cair. Amin. Sebenarnya Pak Bupati menghendaki 2 ekor, tapi saya 1 saja. Karena kuda ini kan istilahnya mahal. Jadi nek tukunya gampang, sing angel kan ngerawat. Oke. Mahal kan. Kalau kita beli lah, kita Ya. beli itu satu nek untuk indukan balap itu sampai berapa? Ya, kembali kepada darah. Jadi ada darah biru, kayak orang lah, darah biru ada yang Seperti saya ya. ya darah biru. Kalau darah biru ya ratusan, 200, 150 sudah sampai 200. Tapi kalau darah biasa ya cuma 50 juta, 60 itu tergantung darah. Sekarang dari perawatan tiap bulannya itu mencapai titik berapa, Mas? Minimal untuk sekelas jaran balap. Kalau pacu, kalau kelas yang tertinggi kan namanya kelas derby. Kelas derby itu kelas 3 tahun dengan tinggi, ya kalau tinggi bebas ya, yang penting dia berani aja untuk pacu di kelas derby. Itu menurut Pak Ketua Pordasi Jawa Tengah, Mas Rizky Manda itu menghabiskan 10 juta per bulan. Biaya pakan sama biaya obat-obatan. Jadi mendekati hari H itu sudah Satu bulan 10 juta? 10 juta. 1 ekor kuda, kelas derby ya. Berarti karo kameramenku berarti luwih berharga kuda no. Iya mungkin.
Kuwi biayane entek kok, Mas. Iya. 200 anggere sabun nenek telu wis cukup. Karena pakainya impor semua. Oh. Pakainya impor. Jadi bukan pakan istilahnya kayak katu enggak. Jadi sudah di apa dalam bentuk Asupan nutrisi bahkan nutrisi gizi. sudah betul. Gitu. Kalau tapalnya sendiri, apa iki istilahnya? Sing dienggo pinarake apa, Mas? Sadel. Ya, sadelnya. Sadelnya itu sendiri untuk standar SNI dalam artian balap sampai berapa? Seperti yang saya tumpaki tadi. Kalau itu equestrian. Equestrian. Jadi sadel juga ada yang untuk balap, ada yang untuk equestrian. Equestrian juga ada yang jumping, ada yang dressage, beda-beda. Kalau yang ini harga 5,5 juta. 5,5 juta, Bro. Ini buatan lokal ini. Buatan Tegal. Yang impor lebih mahal lagi. Kayak punya 5,5 juta aku. Mohon maaf, Mas. Sekali lagi, Mas, sudah. Aku itu nggak tahu harganya. Pengertianku yo murah-murah wae wong perkara aku ora modal jejak kakak. ya Ya kan seperti itu. Lah, sekarang naik impor, Mas. Sampai impor berapa? setahu saya ya Stuben itu sampai 100 juta. 100 juta. Ya, kayak yang dipakai Pak Prabowo itu 100 juta. Yang dipakai Pak Prabowo Ya. 100 juta. Stuben mereknya. Stuben ya? Ya. Oke, oke. Berarti sing ditumpaki Pak Prabowo dibokongnya iki ratusan juta ya? Ya kudanya aja 2 miliar. Kudanya 2 miliar. 2 miliar. Sekitar 2 per 3 ya, sekitar itu 2 miliar. Itu rasnya Lusitano Spanyol. Yang kuda yang saya naiki tadi kan ras KPI, Australia. bukan KPI. KPI berapa? Kuda Pacu Indonesia. Kuda pacu Indonesia. Jadi kuda standar pacu Indonesia ya KPI ini. Sudah disahkan oleh Departemen Pertanian. Oh gitu. Berarti sing tak tumpaki tadi Standar pacu Indonesia. standar pacu Iya. Indonesia, makanya polanya Ya. sangat luar biasa. Jadi Ah. sudah SNI itu ya. Yun sewu, Mas Huda. Ini di Pati ada nggak tempat pelatihan kayak gini? Biar teman-teman Sementara belum ada. tahu. Belum ada. Kita memang diaturi pakai lapangan tembak di PSU. TPU, Ya. TPA ya. Ya, TPA. Cuma waktu kita survei nggak layak. Oh, Nggak layak. Sekarang harapan Mas Huda sendiri sebagai Ketua Pordasi Pati, harapan kepada pemerintah seperti apa dan harapan kepada adik-adik junior seperti saya seperti apa? Ya kalau untuk pemerintah ya standarnya pemerintah ya paling tidak kita mengharapkan swasta sebenarnya malah. Jadi orang-orang kaya di Pati Ya. yang duitnya nganggur-nganggur, ayolah kita membiayai Ya. olahraga berkuda atau mempopulerkan olahraga berkuda. Seperti contoh di Kudus, Sukun dia pacu nasional dia sudah. Oh. Kudanya banyak Sukun ya. Sudah dari mulai tahun 1770-an lah sekitar itu. Bahkan sebelumnya. Padahal di Pati sendiri punya ada corporate yang sangat besar dan Ya, standarnya betul. internasional. Ya. Tapi melihat harganya segitu mahalnya, bagaimana untuk mendapatkan antusias teman-teman Pati itu sendiri, Mas? Jadi kalau misalkan kuda yang dipakai ya yang standar aja, jangan yang kompetisi. Oh, Ya, gitu. kayak misalkan kayak punya Mas Jan itu kan kuda standar. Jadi bukan kuda kompetisi. Kalau kompetisi memang mahal. Itu. Sangat mahal ya. Seperti waktu kemarin kita kan punya atlet. Jadi atlet itu orang Tayu ikut di PON dapat perak. Terus kemarin seleksi Asian Games nggak lolos gara-gara kudanya kurang kompetitif. Oh, tapi secara kualitas Sangat bagus dia. Bagus. luar biasa. Bagus. Ternyata saudara kita emang luar biasa. Ya, Pati ada 4 atlet gitu. 4 atlet yang Equestrian benar-benar ya, yang bagus. ibarat kata disandingkan dengan Asian World Bisa. berani. Yang penting kudanya aja. Kalau kudanya nggak mendukung, jadi misalkan jumping 130 gitu kan. Kalau misalkan nggak bisa jumping setinggi itu kan ya nggak bisa. Iya. Ada. Sekarang pesan dan kesan untuk teman-teman, Mas. Oke. Termasuk untuk saya. Ya memang terus terang berkuda ini di Pati khususnya masih baru. Iya. Dalam artian Pordasi juga masih baru berdiri lah, baru berdiri dalam artian kurang lebih sekitar 3 tahun dan belum ada apa-apanya dibandingkan dengan daerah-daerah lain seperti mungkin Manado atau Sumbar atau di Semarang itu sendiri. Ya Pak, harapan saya ya yang tadi saya katakan ada pihak swasta yang support kita. Jadi kalau dia misalkan katakanlah misalkan
pemilik lahan gitu kan, lahannya bisa kita pakai untuk mensupport jadi kuda dari kita, karena nanti kan kita dapat indukan. Amin. Jadi kalau ada indukan otomatis kan kalau itu berjalan normal 1 tahun kan dapat 1. Oh, jadi reproduksinya Terus satu. ya setahun satu terus. Lama-lama akan banyak. Terima kasih matur suwun atas wejangan dari Mas Huda selaku Ketua Pordasi Pati. Semoga niatan baik Mas Huda terkabul, karena ini niatan baik, apalagi ini salah satu sunnah Nabi kita bagi yang beragama Muslim, Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu menganjurkan untuk berkuda, memanah dan berenang. Ya, terima kasih matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.